update ini IHSG-nya. Ini IHSG-nya kan turun 5% ya. Jadi teman-teman semuanya ini update untuk member IM-Trade. Aku ada live juga aku live-kan di YouTube dan juga live di Instagram karena pasti semuanya lagi pada bertanya-tanya juga ya. Kalau untuk IM-Trade nanti akan ada update juga di siang hari. Saya connect dulu. Buat yang di Zoom, saya share screen, udah kelihatan belum buat teman-teman yang di Zoom meeting? Yang di Instagram kalau mau ngeliat di YouTube bisa juga. Selamat pagi semuanya. Oke, udah ready semua. Udah kelihatan ya? Oke, aku coba mau update teman-teman. Hari ini tuh IHSG turun, tadi sempat ini kan 2,98% ya. Tadi pagi sempat turun 5%. Jadi dari sini sampai ke bawah sini. Ya, jadi tadi sempat sampai 5% gitu IHSG turun ya. Nah, teman-teman apa yang harus dilakukan saat ini? Ini aku cuma mau remind aja, jangan sayang-sayang untuk pembatasan risiko karena ini mengingatkan aku pada tanggal 28 Februari ya. Jadi 27 Februari di sini di candle ini. Kalau yang di YouTube dan di Zoom ini bisa lihat layar aku. Ini ngingetin tanggal 27 Februari di sini di mana IHSG itu turun 2,69% ya. Sebenarnya awalnya udah mulai kelihatan juga pada tanggal 31 Januari. Jadi kalau teman-teman yang penasaran IHSG bakalan terkoreksi lagi enggak, bakalan turun lagi enggak. Saya sempat beberapa kali update di live Instagram itu saya update beberapa kali bahwa bulan Agustus we have to be more careful. We have to be more careful terutama saham-saham blue chips ya. Jadi untuk tahun 2020 ini fokusnya kita adalah investasi jangka panjang. Untuk tradingnya secara money management itu harus diatur dulu seperti yang kemarin kita pelajari dalam workshop Super Trader. Jadi kalau kemarin saya ajarin ngitung nominalnya dulu berapa, terus kemudian stop loss atau maksimal toleransi loss itu berapa persen dari total portfolio, terus kemudian jumlah saham dan juga berapa banyak nominal per saham. Nah ini aku mau update untuk grafik monthly IHSG. Untuk yang di Instagram nggak bisa lihat di YouTube, ini live di YouTube juga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini IHSG di monthly chart udah naik 1, 2, 3, 4 candle hijau berturut-turut dan ini udah mulai merah. Nah, kalau teman-teman nanya dalam 1-2 hari ke depan gimana, apa yang akan terjadi? Nanti hari Rabu itu akan ada pengumuman GDP Indonesia yang diproyeksi minus, negatif. Meskipun sebenarnya GDP negatif ini sudah diantisipasi, sudah diperkirakan, sudah didiskon oleh market, namun kita harus tetap berhati-hati ya. Jadi investor akan merespon dengan negatif juga. Seperti kemarin di Amerika itu GDP minus, pertumbuhan ekonomi negatif 2 kali berturut-turut, di Amerika resesi. Nah, kalau di Indonesia nanti minus itu belum bisa dibilang resesi karena Indonesia baru minus itu jika nanti minus baru akan sekali itu, belum 2 kali berturut-turut, belum 2 kuartal berturut-turut. Nah kalau udah 2 kuartal berturut-turut baru dibilang resesi, kan kuartal sebelumnya Indonesia masih positif. Jadi aku cuman mau ingetin ini aja, secara monthly chart ini sangat wajar sekali kalau IHSG turun dan sebenarnya hari ini yang turun dalam itu adalah saham-saham big caps berkapitalisasi besar. Contohnya saham BBCA, nah ini udah mulai kelihatan puncak untuk di monthly chart, reversalnya kelihatan. Kalau di daily sebenarnya ini masih sideways aja si BCA ini dari 9 Juli sampai sekarang ini masih sideways. Tapi kalau di monthly chart ini udah mulai kelihatan tanda-tanda pembalikan arah turun gitu. Dan ini normal, sangat normal sekali karena blue chip ini udah agak overbought dalam beberapa bulan terakhir ini naik terus. BRI juga hari ini turun, pagi ini turun dengan volume transaksi lebih dari rata-rata 20 hari. Lebih dari volume rata-rata 20 hari, yaitu yang terlihat di garis ini. Nah, kalau untuk
saham big caps lainnya, saya akan bahas untuk saham-saham buat investasi ya. Bank Mandiri hari ini turun 3,45%, volumenya juga udah di atas rata-rata 20 hari volume perdagangan. Terus kemudian ada BBNI ini kalau teman-teman perhatikan, ini turunnya nggak seberapa karena memang dia juga kemarin naiknya nggak seberapa juga ya. Tapi tetap dia saham berkapitalisasi besar juga dan kita harus lebih berhati-hati kalau trading ini BBNI ini lebih cocok untuk investasi jangka panjang karena dia valuasinya terdiskon. Oke, saya akan update saham-saham untuk investasi. HMSP hari ini turun lagi. Jadi kalau kemarin ada yang sempat buy on weakness di sini untuk swing trading, cut loss dulu kalau buat swing trading, tapi kalau buat investasi jangka panjang masih di hold. Investasi jangka panjang masih di hold. Bahkan nanti investasi jangka panjang itu base price-nya di angka 1160 sampai 1200. Kok jaraknya jauh banget sama di angka sekarang, kan belum tentu kena juga. Kalaupun misalkan kena juga nggak apa-apa. Buat investasi jangka panjang itu nggak apa-apa banget. Terus kemudian GGRM ini kemarin sempat naik dengan volume transaksi tinggi, sebenarnya hari ini dia turun juga volumenya kecil aja. Tapi GGRM ini bukan buat trading, ini lebih cocok buat investasi juga. Jadi yang masih punya untuk long term investing nggak apa-apa, biarin aja. Jadi investasi kita plannya tidak banyak perubahan. Astra International buat trading, swing trading tadi kita cut loss juga. Hari ini IM Trade banyak keluar untuk swing trading, baik untuk profit taking maupun untuk cut loss. Ya, jadi beberapa saham yang tadi kita jual, ada saham Sril itu buat swing tradingnya kita keluar juga. Terus kemudian ada saham APLN kita keluar, BSBP kita keluar. Terus ada saham TINS kita profit taking. Kalau yang TINS, SIDO kita profit taking juga meskipun nggak banyak ya. Jadi kita amanin ini dulu. Tapi untuk saham-saham super kita masih hold untuk di IM Trade, dan tadi ada beberapa saham swing yang kita pindahin ke super karena kita lihat untuk jangka menengah masih cukup bagus. Nah, bisa dilihat di broadcast-annya aja di IM Trade ya. Jadi Anda bisa scroll di broadcast di IM Trade gitu. Apakah sekarang saatnya untuk ngeborong di bawah? Kalau saya bilang ini baru permulaan, baru awal, baru permulaan. Which is laporan keuangan kuartal 2 juga belum semua keluar. Data perekonomian juga belum semua keluar, jadi be patient dulu kalau mau serok bawah buat investasi jangka panjang. Nah, yang tadi pagi udah beli, misalnya saham ini udah beli buy on weakness, MNCN ini biarin aja dulu, saya juga masih ngehold. Terus untuk beberapa saham yang tadi dibeli itu ada di broadcast melalui IM Trade, saya nggak akan sebutkan di sini ya, jadi untuk melindungi user kita juga gitu. Itu buat tuduhnya ikutin aja gitu ya. Jadi teman-teman saat ini 2020 nggak boleh nggak investasi, harus luangkan uang untuk investasi juga. Oke, terus kemudian saya akan lanjutkan untuk saham-saham yang buat investasi jangka panjang. Yang belum saya bahas adalah KLBF, Kalbe Farma. Kalbe Farma ini hari ini turun, tapi turunnya masih di area support. Yang buat super trader ini masih nge-hold. Kalau buat investasi udah pasti hold ya, udah pasti nge-hold. Terus kemudian untuk investasi, apalagi sih yang belum dibahas? TLKM ini hari ini turun dengan volume lumayan gede. Ini buat investasi biarin aja. Justru semakin murah semakin bagus gitu ya. Tapi caranya kalau beli buat investasi sebulan beli sekali kayak gitu. Misalkan Anda punya uang 100 juta buat investasi, misalkan dibagi untuk 5 saham, berarti satu saham tuh jatahnya 20 juta Anda bagi jadi misalkan 8 bulan. 8 bulan kalau dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret pas sampai kuartal 1 berarti 20 dibagi 8 itu 2,5 juta gitu. Benar ya? Ya. Oke, udah itu aja. Aku cuma mau update. Oh ya, consumer good aku belum update untuk yang buat investasi jangka panjang. Unilever hari ini turun, nggak banyak, dia masih bertahan. Jadi ya buat investasi tipsnya masih sama. Terus kalau yang ini, Indofood juga masih sama buat investasi, masih hold aja.
ICBP juga masih hold buat investasi jangka panjang, masuk sebulan sekali. Nah, untuk yang di YouTube dan juga di Instagram saya akan matikan, saya akan sisakan untuk Zoom meeting khusus buat member user Mtrade ya. Oke, thank you.